What's up good? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, pagi ini kita kembali mendapatkan detail spoiler lengkap One Piece chapter 1113 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Redon dan juga Warskin Forum. Beberapa detail isi chapter lebih diceritakan tentang lanjutan kejadian setelah Gorosei benar-benar marah dengan bergerak di Pulau Aegir dalam menghentikan Vegapunk untuk menyebarkan pengumumannya. Belum lagi kita mendapatkan informasi tentang detail setelah Vegapunk berhasil untuk menyebarkan pesan yang ingin ia siarkan dengan mengatakan bahwa dunia sebentar lagi akan tenggelam ke dasar lautan. Nah, jadi apa sajakah detail lengkapnya? Kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1113 kita kali ini diberi judul Jalan Buntu. Di color spread terdapat tulisan The Kings is the fighting piece. Nico Robin sedang bermain catur dan semua bidak catur yang ada di papan catur tersebut adalah anggota topi jerami yang lainnya. Prajurit adalah Chopper, 7 Chopper berbeda yang mengenakan baju zirah. Sementara itu bentengnya adalah Franky dan juga Jinbe. Franky mengenakan kostum menara dan Jinbe mengenakan baju zirah, tepat berada di atas dari menara. Kemudian kuda yakni Zoro dan juga Sanji. Keduanya menunggang kuda dan mengenakan baju zirah. Selanjutnya seluncur, Brook dan juga Usopp. Brook adalah seorang penyihir dan Usopp adalah seorang pemanah. Menteri sendiri adalah Nami. Dia duduk di singgasana dengan mahkota di kepalanya. Dan terakhir, Raja yakni Luffy dalam mode nikahnya. Robin memegang Luffy untuk menjalankannya di papan catur. Yup, jadi apakah ada informasi tersembunyi yang kita dapatkan dalam color spread kita kali ini? Chapter One Piece 1113 dimulai dengan melanjutkan cerita di akhir chapter sebelumnya. Apa yang dilihat Mars di akhir chapter terakhir adalah tabung raksasa dengan kepala besar Vegapunk yang ada di dalamnya. Kepala Vegapunk masih memiliki rambut. Mars berkata, jadi benda ini masih hidup bahkan setelah kau mati. Apa sebenarnya kematian itu? Di mana kesadaran itu berada? Apakah ini kau Vegapunk? Mars pun menginjak Hyacinth dan Mushi, tetapi cangkangnya ternyata palsu dan Mars menemukan bahwa di dalamnya hanya ada Den Mushi biasa. Mars mulai panik karena dia tidak tahu di mana Vegapunk menyembunyikan yang asli. Yup, dan sekarang terlihat kilas reaksi singkat bagaimana orang-orang di penjuru dunia menantikan pesan dari Vegapunk ini. Di Syrup Village misalnya, kita melihat Kaya, Mary, Ninjin, Pimen, dan juga Tamanegi berdiskusi tentang Vegapunk dan pengaruhnya terhadap dunia medis. Di Mercusuar Twin Cape, Crocus mendengarkan pesan Vegapunk bersama dengan Lebon. Di Baltimore, lelaki tua itu menyebutkan bahwa Franky kini telah menjadi sebuah kapal. Terlihat juga reaksi di kerajaan Torino, Hachinosu, walaupun kita tidak melihat bajak laut dari Kurohige di sini, dan berbagai banyak pulau-pulau lainnya. Oke, waktu persiapan sekarang sudah selesai dan Vegapunk pun akhirnya mulai berbicara. Mars berkomunikasi dengan Gorosei lainnya. Mars bilang, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Vegapunk, tapi kemungkinan besar mereka bermaksud untuk membalaskan dendam untuk Clover dan juga Ohara. Yup, kita pun beralih ke kelompok dari Boni. Sanji tiba tepat waktu dan menendang wajah dari Nesujuro. Nesujuro kemudian berubah menjadi mode Bakotsu dan menggigit Finsbox Sanji. Oibo dan juga Kasi menahan Nesujuro di kedua sisi. Kemudian Boni berubah dirinya menjadi mode raksasa di masa depan dan menginjak Nesujuro. Kita kembali lagi ke pesan dari Vegapunk. Vegapunk menjelaskan bahwa dia telah melakukan 2 dosa besar, tetapi dia tidak mengatakan dosa apa saja di chapter ini. Ini berarti dia akan ditangkap ataupun dibunuh. Oleh karena itulah dia mengatur siaran ini untuk dimulai ketika jantungnya berhenti berdetak. Kemudian kita beralih ke reaksi dari orang-orang di seluruh dunia terhadap kematian dari Vegapunk. Caesar dan juga Finsbox Judge di kerajaan Germa. Caesar menangis dan mengatakan dia bekerja sangat keras untuk menjatuhkan Vegapunk. Di dekat Sabaody sendiri kita bisa melihat Duval di markasnya. Dia bingung kenapa Vegapunk mati karena ketika berita di koran pagi menyebut bahwa dia adalah sandera dari bajak laut topi jerami. Di kantor pusat surat kabar ekonomi dunia saat ini kita bisa melihat Morgans dan dia benar-benar marah. Morgans berkata, siaran seperti ini akan menjadi akhir dari bisnis surat kabar. Sementara kita melihat semua reaksi karakter ini, pesan Vegapunk pun terus berlanjut. Vegapunk berkata, siapapun yang akhirnya membunuhku, aku tidak akan menyalahkan mereka sebagai orang yang jahat. Aku tidak akan menyebut siapapun sebagai baik atau jahat karena aku tidak cukup memahami dia untuk melakukan hal itu. Kita beralih ke kelompok Jari Nami. Saturn mencapai awan tempat mereka berada.
Robin mendengar suara Saturn dan terkejut ketika dia mengenali suara yang dia dengar di Ohara. Kita pun bisa melihat flashback dari momen ini. Saturnus berkata, "Nick Robin, wanita yang gagal dimusnahkan Akainu." Nami berteriak, "Semuanya lindungi Robin." Brook kemudian terlihat memotong salah satu dari kaki Saturn. Usopp menembakkan peluru eksplosif. Nami menarik Robin menjauh sementara dia menggunakan Zeus untuk memblokir kaki dari Saturn. Chopper sendiri menggunakan guard point untuk melindungi mereka semua. Informasi tambahan bahwa di chapter ini tidak ada Luffy, Zoro, dan juga Jinbe. Kita beralih lagi ke Saint Mars. Dia kali ini sedang berbicara dengan guru saya yang lain tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mars berkata, "Apa yang akan terjadi jika aku menghancurkan pembangkit tenaga listrik?" Saturn menjawabnya, "Jangan lakukan itu. Kita tidak akan terlalu peduli jika hal itu akan berakhir dengan memusnahkan semua kapal perang dan tentara yang mengelilingi pulau." Warkuri memotongnya, "Itu berarti tidak akan ada seorang pun yang mampu menciptakan Mother Flame yang lain." Yup, dan kita sampai di akhir One Piece chapter 1113. Chapter berakhir dengan kata-kata mengejutkan dari Vegapunk. Sementara kita melihat pemandangan laut dengan Pulau Aegean kecil dari kejauhan. Vegapunk berkata, "Apa yang akan aku katakan mungkin terdengar tidak masuk akal. Banyak yang akan mentertawakanku, tetapi semua orang berhak mengetahuinya." Yup, mari kita mulai dengan kesimpulannya. Dunia ini akan tenggelam ke lautan. Yup, dan di panel terakhir chapter ini kita melihat gambar dasar laut tempat beberapa putri duyung berenang bersama ikan dan juga paus. Informasi terakhir, di minggu depan majalah Weekly Shonen Jump libur ya, karena ada Golden Week di Jepang. Pertarungan intens semakin dalam yang terjadi di Pulau Aegean. Kali ini Vegapunk akhirnya bisa untuk membuka awal pesan yang ingin dia sampaikan ke penjuru dunia terkait dengan kondisi dunia saat ini yang akan tenggelam ke dasar lautan. Beruntung sekali Saint Mars ini tidak mendapatkan sinyal asli dari Denden Mushi tersebut, dan yang dilihat saat ini hanyalah replika alias palsu. Namun apa yang ada di depan dari Saint Mars saat ini adalah kepala raksasa Vegapunk yang berada di dalam tabung besar. Mungkinkah ini adalah salah satu kemampuan dari teknik buah iblis yang dimiliki oleh Vegapunk yang sudah masuk ke dalam mode awakening, yang dimana pengguna bisa menghasilkan gelombang otak dan kebangkitannya memungkinkan dia untuk berbagi gelombang otak tersebut dengan orang lain. Vegapunk memotong otaknya dan memindahkannya ke Punk Record, namun masih dapat menghasilkan gelombang otak seolah-olah dia punya kesadarannya sendiri. Jadi kita masih belum tahu ya apakah kepala besar yang dilihat oleh Mars ini jika dihancurkan itu akan mengganggu mekanisme dari proses siaran dari Vegapunk. Yang tak kalah mengejutkannya lagi adalah awal pesan yang disampaikan oleh Vegapunk yang menyebut bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. Yup, jika kita berbicara mengenai pernyataan Vegapunk yang satu ini, bukankah pernah dijelaskan bahwa dunia One Piece saat ini memang dalam situasi yang benar-benar mengerikan, yakni beberapa negara sudah menyatakan bahwa dunia ini akan benar-benar tenggelam. Kita lihat saja di Wano Kuni, Kozuki Sukiyaki sudah mengkonfirmasi akan hal ini. Belum lagi di jauh waktu kita juga mendapati hal yang sama di Water 7. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan tujuan dari Im Sama? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Apakah keinginan sebenarnya dari Im Sama ini adalah dunia di mana Red Line adalah satu-satunya daratan di One Piece? Mungkin mereka membuat sekelompok pulau terapung seperti rencana dari Iceberg dan menghubungkannya dengan jembatan legendaris yakni Tequila Wolf. Nah, coba kita bayangkan apa jadinya jika bumi berputar 90 derajat pada porosnya. Apa mungkin dunia One Piece telah mengalami pembalikan polaritas dan Red Line menguncinya di posisi yang baru? Itulah sebabnya kompas dan iklim di One Piece sangat gila selain membanjiri tempat-tempat yang dulunya merupakan lahan kering. Nah, Vegapunk mengatakan bahwa dunia ini akan tenggelam ke lautan. Kata Imu, jika kita balik menjadi Umi alias laut atau samudra, pengguna buah iblis tidak akan bisa berenang di air karena iblis laut. Nah, jika memakai logika, iblis laut akan menjadi yang paling kuat saat dunia tenggelam ke dalam laut. Yup, apakah artinya Im Sama ini adalah iblis laut yang sesungguhnya dan itu adalah tujuan utamanya? Yup, jadi kita akan bahas dalam video analisa besok ya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya nakama. Dan tentu jika kalian punya pendapat menarik soal perihal tentang dunia yang akan tenggelam ke lautan ini, silahkan segera tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Lalu bagaimanakah juga keadaan dari Sanji yang sekarang berhadapan dengan Asujuro? Jadi akan ada analisa yang kita dapatkan dan kita akan membahasnya satu persatu. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tabangon hari ini. Mohon maaf ya jika ada informasi ataupun analisis yang berlebihan. Sekian dari Tabangon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.